Halo semuanya, perkenalkan saya Galen. Saya Arya. Kami dari sekolah SMA 1 Aloysius 2 Bandung akan membagikan hasil percobaan kami mengenai penghitungan efisiensi dari mesin steering tipe Gamma. Nah, dan styling mesin tipe gamma yang akan kami buat ini dibuat dari bahan sehari-hari. Nah, sebelumnya, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu mesin styling. Nah, sebelumnya, apa itu mesin stirling? Nah, mesin stirling itu merupakan suatu alat mekanik yang memanfaatkan perubahan energi panas menjadi gerak. Siklus dari mesin stirling ini terbagi menjadi 4 tahap utama, yaitu dimulai dari pemanasan, ekspansi, pendinginan, dan dilanjutkan dengan kompresi. Nah, pada tahap pemanasan, udara atau gas dalam silinder mendapatkan peningkatan suhu akibat diterimanya energi panas dari lingkungan luar silinder. Nah, selanjutnya gas dalam silinder pun akan mengalami tahap ekspansi, yaitu gas panas dalam silinder telah memuai, yang menyebabkan adanya penambahan volume. Terjadinya tahap ekspansi atau pemuaian ini menyebabkan udara atau gas dalam silinder mampu mendorong piston untuk naik, dan dengan diaturnya sudut fase 90 akan membuat displacer dapat bergerak turun. Selanjutnya pendinginan. Setelah melakukan ekspansi, gas dan udara akan dikirim menuju sumber pendingin dengan bantuan salah satu mekanisme mesin ini, yaitu displacer. Gas dan udara dalam silinder pun akan mengalami penurunan suhu kembali, sehingga akan mengalami tahap kompresi atau menyusut. Saat mengalami penurunan suhu sehingga terjadi tahap kompresi, gas dan udara dalam silinder pun tentu akan mengalami pengurangan volume karena menyusutnya dalam suhu rendah. Nah, dalam penyusutan inilah gas dan udara akan menarik piston kembali turun, yang membuat displacer akan kembali naik dan mendorong udara atau gas ke sumber panas kembali, sehingga terjadilah siklus berulang. Mesin stirling memiliki beberapa bagian penting mulai dari silinder, displacer, ruang panas atau dingin, piston, juga flywheel. Lalu dalam percobaan kami untuk membuat stirling mesin tipe gamma ini, kami menggunakan kaleng dari minuman bersoda untuk sebagai tabung displacernya, tabung diafragmanya, lalu menggunakan kaleng pilox yang memiliki struktur lebih kuat untuk sebagai rangkanya, serta menggunakan kain payung untuk diafragmanya dan steel wool sebagai displacernya. Berikut adalah gambar dari stirling mesin tipe gamma yang telah kami buat, mulai dari tampak sampingnya, lalu tampak depannya. Berikut video menjalankan mesin stirling tipe gamma kami. Dimulai dari diberikan energi panas terlebih dahulu, lalu diberikan sedikit bantuan di awal. Nah, akhirnya akan berjalan sendiri dan membentuk siklus berulang. Lalu untuk dapat mengetahui dan menghitung efisiensi dari mesin kami ini, kami hitung dulu kalori yang dikeluarkan dari sumbu spiritus, lalu kami melakukan suatu percobaan, yaitu menarik beban seberat 20 gram yang dihubungkan dengan benang terhadap flying wheel, yang mana nanti akan diukur berapa waktu yang diperlukan untuk dapat menarik beban sejauh 30 cm. Nah, percobaan ini kami lakukan sebanyak 5 kali, dan dicatat data-datanya. Nah, jadi sekarang untuk pengolahan datanya. Jadi, untuk mengangkat beban 20 gram sejauh 30 cm dibutuhkan waktu 6,18 detik. Nah, yang pertama harus dihitung adalah gayanya atau beratnya, yaitu massa dibagi gravitasi. Nah, yang kedua adalah usaha. Usahanya itu gaya dikali dengan jarak. Nah, maka akan didapatkan daya output, yaitu usaha dibagi dengan waktu. Nah, untuk daya inputnya dilakukan eksperimen pemanasan air. Nah, jadi air yang dipakai itu sebanyak 200 mili atau 200 gram. Nah, untuk meningkatkan suhu air tersebut sebanyak 5 derajat Celcius dibutuhkan waktu 44,04 detik. Dengan rumus Q sama dengan MC delta T, kalori yang didapatkan sebanyak 4200 joule. Maka daya input bisa dicari dengan membagi kalor dengan waktu, yaitu 95, sekian watt.
Setelah itu, efisiensi pun dapat dicari dengan membagi daya output dengan daya input dikali 100, yaitu sekitar 0,0099%. Nah, setelah didapatkan efisiensi, akan dihitung juga kecepatan sudut, serta torsi dari mesin tersebut. Nah, jadi kecepatan itu didapatkan dengan membagi jarak dengan waktu. Nah, untuk kecepatan sudut didapatkan dari membagi kecepatan dengan radius kawatnya atau porosnya. Lalu dibagi lagi dengan 2pi dikali 60 karena 1 menit. Nah, untuk torsi didapatkan dengan mengalihkan gaya dengan radius. Maka ini adalah keempat data yang didapatkan dari hasil perhitungan. Nah, dari data tersebut dapat dilihat bahwa efisiensinya masih terbilang sangat kecil. Hal tersebut itu bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama karena kebocoran udara panas melalui sambungan atau lubang-lubang yang kurang tertutup rapat. Yang kedua bisa juga karena mesin steering itu sudah terlalu panas sehingga tidak ada ruang untuk udara dingin. Dan tentunya akan membuat kinerja mesin steering kurang optimal. Nah, meskipun begitu, menurut kami pengembangan mesin steering itu masih dibutuhkan karena jika dibandingkan dengan mesin pembakaran internal, mesin steering itu cukup lebih ramah lingkungan karena menghasilkan gas buang yang lebih dikit dan juga dapat memanfaatkan sumber-sumber panas yang terbarukan seperti panas bumi, matahari, atau bahkan biomasa. Jadi sekian saja video dari kami, semoga informasi yang kami berikan dapat digunakan untuk percobaan-percobaan selanjutnya. Terima kasih.